Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di sini. Saya Muhammad Sapawi Aljawi dan rekan saya yang berada di sebelah kanan saya, Kang Nu. Kita berjumpa dalam Titik Terang Podcast. Ketika berbicara Tidak hanya sekedar bersuara. Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Kita akan membahas banyak persoalan seputar dunia pendidikan. Hari ini kita kedatangan Ibu Melisa Ramadhani. Selamat siang menjelang sore, Bu. Kemudian Ibu ini adalah seorang sekretaris Forum GTKHNK 35+, guru tenaga kependidikan honorer non kategori yang usia 35 tahun ke atas. Kang, hari ini kita bicara seputar dunia pendidikan. Baru-baru ini kan lagi heboh ini tentang seleksi P3K. Jadi hari ini tema yang kita angkat adalah dilema P3K. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena ada beberapa persoalan yang segera perlu dijawab karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama honorer. Begitu, Kang. Menurut Kakang, bagaimana hari ini kita bisa benar-benar mengangkat persoalan ini menjadi sebuah solusi bersama yang bisa ditangani? Yang menanganinya adalah orang-orang yang berkepentingan di sini, seperti pejabat-pejabat publik yang hari ini juga merupakan tanggung jawab beliau terhadap persoalan yang harus dihadapi. Hari ini ada Bu Melisa yang akan menjelaskan apa persoalan seputar P3K. Jadi permasalahan hari ini itu adalah ketika 1.600, lebih kurang 1.600 tenaga honorer guru yang ada di Kabupaten Langkat mengikuti seleksi P3K. Lalu ada beberapa persoalan yang hari ini sebenarnya ujian ini tidak mengakomodir. Karena apa? Yang dibutuhkan itu adalah sekitar 400 lulusan yang mempunyai beberapa kategori tingkat kelulusannya, tapi ada 1.600 hari ini. Sementara yang diterima itu ada 400. Konfirmasi yang kita terima hari ini dari 1.000 sekian yang mengikuti ujian P3K itu hanya 18 orang yang lulus passing grade. Itu menjadi sebuah persoalan yang hari ini menjadi dilema. Lalu ada Kadis P3P Kabupaten Langkat sudah melayangkan surat kepada Menteri Pendidikan untuk memohon agar passing grade ini dikurangi. Nah, ini menjadi sebuah problem yang mungkin nanti bisa kita obrolin bersama dengan Ibu Melisa. Mungkin itu aja. Ya, bagaimana permasalahan ini menjadi sebuah solusi bersama ke depan. Apakah melalui pelayangan surat yang disampaikan oleh Kadis P3P Langkat itu menjadi sebuah solusi? Gimana, Bu Melisa? Ibu silakan, Bu. Kalau dari kita yang sudah melihat ya Bang, kita lihat munculnya seleksi P3K sendiri ini sebenarnya ini hasil jawaban dari perjuangan GTKHNK 35+. Permintaannya itu pertama, angkat usia 35+ untuk honorer menjadi PNS tanpa tes. Yang kedua, berikan gaji UMR bagi yang usianya 35 tahun ke bawah. Tapi pada faktanya, kenyataannya itu dijawab oleh pemerintah dengan seleksi P3K yang ada sekarang. Kalau apakah itu menjawab persoalan honorer? Sebenarnya tidak. Karena dari Langkat sendiri itu hanya ada sekitar 400-an formasi, dan itu hanya disediakan formasi untuk SD. Formasi SMP nggak ada. Sementara untuk honorer di sekolah negeri saja di Langkat itu ada sekitar 2.000-an. Nah, kalau udah tentang seleksi P3K sudah berjalan, itu mungkin kita nggak bisa lagi bahas ke belakang. P3K yang sekarang berjalan ini juga sedikit banyak ini
apakah kurang komunikasi antara dinas pendidikan dengan kementerian, itu kita nggak tahu kenapa. Karena sebenarnya kalau dikatakan kemarin Kadis mengeluarkan surat untuk Kementerian Pendidikan meminta turunnya passing grade berdasarkan yang jumlah lulus itu hanya 18, itu kan nilai murni. Sementara Menpan RB sendiri sudah mengeluarkan permen. Tuh, permen nomor 28 tahun 2021 di sini dikatakan tentang adanya penambahan nilai afirmasi. Nah, kalau dari yang sudah dites kemudian diambil kelulusan, sebenarnya itu harusnya untuk usia 35 tahun ke atas ditambah dulu afirmasinya, lulus atau tidak dengan ambang batasnya, kan seperti itu gitu kan. Jadi barulah kita tahu apakah memang hanya 18 orang saja atau tidak. Tapi sebenarnya kami sendiri juga sudah punya data dari teman-teman yang mengikuti ujian itu. Sebenarnya banyak juga ketika nilai afirmasi itu ditambahkan, mereka juga lulus dengan passing grade gitu. Kemudian menjadi tidak jelas ketika Menpan RB mengeluarkan surat menyatakan bahwa di sini ada dikatakan bahwasanya pelamar itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Yang kedua, kelompok pelamar yang berasal dari sekolah lain. Lalu pelamar ini berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Jadi sebenarnya tujuan seleksi ini untuk apa? Ya. Kan gitu. Karena pelamar kedua nggak masuk. Iya. Tidak masuk. Kita contohkan seperti ini. Misalkan dia ada di satu sekolah itu formasi hanya 1, honorernya ada 3, otomatis 3 orang ini kan mengambil di sekolah tersebut. Lalu ada 3 orang lagi dari sekolah lain mengambil formasi di situ. Nah, ketika yang 3 orang ini yang bersekolah di situ tidak memenuhi ambang batas, tapi yang 3 orang lagi dari sekolah lain memenuhi ambang batas, tetap mereka tidak bisa masuk. Lalu seleksi ini sebenarnya untuk apa? Karena memang jelas pernyataan Kemdikbud kemarin mengatakan bahwasanya akan lebih diutamakan. Kemudian akan lebih diutamakan yang usianya tua dan sudah mengabdi puluhan tahun. Kan seperti itu. Jadi masih rancu sebenarnya tujuan seleksi ini untuk apa gitu. Mas, Mbak, makan Ya. Iya. ya, makan gorengnya. Oke. Kopi sangat. Silakan Pak. Kang kita ini berada di Desan Panembahan, ya kan? Istirahat. Desan Panembahan ini terletak Mas, Mbak. di Ya, kasih. Ya. Kecamatan Hinal, Jalan Lintas Sumatera. Jadi bagi anda yang ingin berkunjung, silahkan santapi hidangan favorit yang ada di Desan Panembahan. Silakan sambil minum. Jadi kalau kita kerucutkan, permasalahannya adalah P3K ini bukan jadi sebuah solusi buat tenaga honorer ini yang memang sudah mumpuni untuk diangkat menjadi seorang ASN. Jadi problemnya itu adalah adanya usia yang di atas 35 tahun yang sudah mengabdi puluhan tahun. Lalu persoalan yang kedua adalah ketika mengikuti P3K ada passing grade yang notabene hari ini itu hanya 18 orang yang memenuhi syarat. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan untuk ASN itu hanya di tingkatan SD, sementara honorer di SMP dan ini itu masih banyak. Itu menjadi sebuah problem sebenarnya yang harus hari ini kita sampaikan sebenarnya. Itu jadi sebuah problem. Jadi regulasi untuk mengangkat pegawai menjadi seorang pegawai melalui P3K, ujian P3K ini bukan menjadi sebuah solusi yang ada di Kabupaten Langkat hari ini. Karena adanya sekitar lebih kurang 2.000 tenaga honorer
yang hari ini nasibnya masih terombang-ambing. Kenapa dibilang terombang-ambing? Jauh dari segi sejahtera, karena di bawah UMR. Itu dia masalahnya hari ini. Lalu sudah puluhan tahun mengabdi untuk anak bangsa yang hari ini juga tidak diperhatikan. Lalu pemerintah memberikan sebuah solusi dengan penerimaan P3K melalui ujian seleksi yang hari ini juga kriterianya terlalu ribet dan memungkinkan untuk tidak mengakomodir keseluruhan tenaga honorer yang terjadi hari ini. Bukan begitu Bu Melisa? Nah, lalu sejauh ini proses apa yang sudah dilakukan untuk memperjuangkan persoalan ini di Cuman Kabupaten sebelum Langkat? ke situ Kang, kenapa balasan dari surat Kadis ini yang seakan-akan tidak nyambung gitu? Kenapa saya katakan tidak nyambung? Seharusnya kan proses afirmasi yang harus direkomendasi ke Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan. Kayaknya ada belum koordinasi yang tepat mungkin antara guru honor ke dinas seperti itu. Iya. Gimana gitu? Sebenarnya kalau kami ditanya harapannya memang secara pribadi kami sendiri memang belum jumpa sama Kadis gitu kan. Itu kita mungkin itu memang dari pribadi Kadis atau gimana. Tapi sebenarnya kalau kami ditanya, kami jumpa sama Kadis, keinginan kami seperti apa, Kadis memohon, kami sebenarnya minta itu tambah afirmasi. Kenapa kita bilang tambah afirmasi? Itu udah disampaikan? Itu yang belum. Oh, belum. Itu memang belum kami belum jumpa gitu. Cuma kenapa alasan itu karena gini Bang, kalau misalkan passing grade yang kita minta turunkan itu sudah otomatis yang tua dan lama mengabdi itu juga pasti tersingkir. Sementara tujuan kita yang utama itu adalah memberikan rasa hormat lah, bukan sedikit penghargaan lah untuk yang honorer ini tadi sudah puluhan tahun mengabdi itu masih honorer. Jadi dengan adanya seperti ini lebih bagus adanya penambahan afirmasi gitu. Dan itu sudah diatur, ada regulasinya. Iya. Kalau saya pikir, coba kita analisis surat dari Kadis terhadap kementerian kan, itu berdasarkan apa gitu? Karena kita menganalisis isi surat itu berdasarkan hanya dia menganalisis atas data-data yang telah terjadi ketika seleksi itu. Harusnya kan tinggal mengimplementasi regulasi penambahan afirmasi. Kalau menurunkan grade itu kan tindakan yang di luar regulasi kan. Ini dia begini dia sebenarnya. Permasalahannya hari ini kita butuh kuota 400. Hari ini kita punya kuota 400, tapi yang lulus itu ada 18. Iya. Mungkin di situ yang dipandang oleh Kadis sehingga menyurati menteri untuk mengurangi passing grade mungkin. Nah itu dia kan. Tapi kan problemnya hari ini itu terlalu kuota hari ini itu 400 saja sebenarnya tidak mencukupi. Setelah 400 ini selesai, lalu nasib yang di luar 400 ini seperti apa itu? Satu, yang kedua permasalahan dari segi umur yang sudah mengabdi puluhan tahun. Kenapa tidak ini duluan diprioritaskan? Kalau memang misalnya dia ada afirmasi, kenapa afirmasi kepada mereka itu tidak ditinggikan seperti itu? Nah, itu dia. Karena banyak kan sebenarnya udah berapa kemarin peristiwa lah kita bilang ya, karena itu ada yang usianya 57 tahun tapi masih honor gitu. Jadi kalaupun misalkan ada yang dia mungkin bisa dibilang katanya sakit-sakitan lah gitu ketika waktu mengikuti ujian tes gitu, lalu dikatakan bahwasanya kalau udah sakit-sakitan nggak usah lah ngikuti itu rasanya kok kita kok seperti itu balasan untuk orang yang sudah mengabdikan diri gitu pada negeri ini kan gitu. Apa nggak ada hal yang lebih bagus lagi kan gitu. Jadi kalau misalnya diberlakukan proses afirmasi, apakah menjawab persoalan ini kira-kira? Apakah Paling enggak yang tidak lulus itu apakah terjawab semuanya itu sesuai dengan kebutuhannya? ya kan sebenarnya gini Bang, dia untuk P3K sendiri ini ada 3 tahap seleksi gitu kan. Jadi
Tapi kalau tahap pertama ini masih ada kuota yang kosong, akan dibuka di pada tahap kedua. Iya. Nah, permasalahannya yang lagi kalau ada tahap kedua dan tahap ketiga ini, itu sudah otomatis juga akan menggeser honorer yang sudah lama tadi. Kenapa gitu? Karena begini, kalau dia tahap 1 ini memang diperuntukkan hanya yang honorer di sekolah negeri. Nah, ini honorer hanya di sekolah negeri. Ketika nanti ini kuota tidak terisi, maka ini akan diperebutkan oleh honorer di sekolah negeri dan honorer di sekolah swasta. Nah, secara di sekolah swasta itu untuk yang punya sertifikat pendidik, karena yang punya sertifikat pendidik ini dia afirmasinya 100%. Iya. 100% Di dia. dalam Ya. peraturan. Jadi kalau dia diperebutkan oleh yang dari luar sekolah negeri, dari sekolah swasta, itu sudah banyak yang punya sertif. Iya. Ini jadi otomatis kalau mereka masuk tetap saja menggeser yang honorer tadi yang ada di sekolah negeri. Jadi kan sebenarnya jadinya Tapi kan tetap dia menggeser dia aja. kan tetap juga berjuang di dua aspek itu. Iya, dia tetap Manajerial berjuang. sama di apa tadi kan di kompetensi. Iya, memang ada 3 tahap, 3. Cuman dia menang pertama aja. Iya, dia menang pertama yang untuk di teknis. Cuma kan untuk manajerial sama wawancara yang kedua itu kan, walaupun manajerial dan wawancara nanti tidak lulus, dia tetap dihitung tidak lulus kan gitu. Cuma kan kita dengan adanya seperti itu saja kita sudah banyak yang takut gitu bang, udah mundur. Kan Gitu. kita bisa jadi nanti di seleksi kedua ya kan, gelombang kedua Iya, kan gelombang bisa dibuka untuk yang SLTP, SLTA ini kan hanya SD. Kan bisa jadi kemungkinan itu terjadi, diberlakukan. Tapi penambahan formasi itu kayaknya udah tutup, dan kita kayaknya untuk Langkat sendiri sepertinya nggak ada penambahan formasi di situ. P3K untuk selain Iya. SD nggak ada. Kalau dari kami konfirmasi kemarin sama kepala BKD, kami tanya, Pak kenapa formasi hanya di SD? Jawaban kepala BKD, ya Bu, nanti bertahap, seperti itu aja jawabannya. Ya kita nggak tahu bertahapnya kapan gitu, tapi jawabannya bertahap. Berarti kan tidak tertutup kemungkinan kan ke sana arahnya. Tidak tertutup kemungkinan memang seperti itu, tapi yang sudah jelas itu sudah ditutup penambahan kuota untuk formasi itu. SD ya. Iya. Jadi berapa formasi yang ada sekarang berarti sisanya itulah yang akan diseleksikan pada tahap 2 dan tahap 3. Kalau menurut analisis kita, kalau saya memang mencermati surat edaran itu bang, Kang. Karena apa? Karena lebih amannya ya keluarkan afirmasi itu, karena sesuai sudah ada peraturannya kan. Kalau untuk sekedar menurunkan ambang batas itu kayaknya kan tindakan emosional, tidak ada tindakan yang peraturan yang melandasi itu, penurunkan passing grade. Dan itu juga nggak sama seperti yang disampaikan Ibu tadi, itu bukan merupakan solusi kan, malah kan yang akan terseleksi lebih banyak lagi 35 tahun ke bawah. Kan pemikiran otomatis cerdas semua kan, masih segar-segar pemikiran. Kecuali ada proses kategorisasi, misalnya 35 tahun ke bawah passing grade-nya sekian, 35 tahun ke atas passing grade-nya sekian, bisa jadi seperti itu kan. Ini enggak disapu rata gitu. Gimana Kang? Itu Memang ini jadi problem memang sebenarnya ketika regulasi tentang pekerja honorer ini seperti apa juga di negara ini menjadi sebuah dilema kan. ya. Sedih sekali gitu, beda dia. Kalau sengketa dengan pekerja dengan perusahaan itu sudah diatur oleh regulasi. Ya. Sementara masalah honorer ini belum ada diatur secara regulasi tuh. Itu menjadi sebuah problem hari ini. Jadi seolah-olah ini sebagai sebuah percobaan Iya, awal ya. dengan pola penerimaan seleksi P3K, mungkin ke depan seperti apa lagi gitu. Nah, itu dia. Masalahnya kan itu. Lalu mungkin di tingkatan daerah khususnya di kabupaten itu permasalahan kesejahteraan nasib honorer itu jauh sekali. Iya. Jadi wajar memang kawan-kawan berjuang untuk nasib mereka sendiri, itu dia permasalahannya hari ini. Artinya kan di dilema P3K ini sebenarnya sebelum kita menjawab menganalisis ini, kita kan perlu juga telusur ini P3K ini bermula di mana. Kan soalnya saya mendapat berita bahwa ada DPR RI Komisi 2 itu
dia menyoal tentang P3K ini karena tidak sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja. Artinya kalau persoalan dengan waktu yang tidak mengikat di dalam undang-undang itu tidak ketemu dia antara undang-undang kepegawaian sama dengan undang-undang ketenagakerjaan. Jadi P3K ini masih absurd, Kang. Mereka pun belum menemukan kesepakatan yang pas untuk persoalan ini. Ya itu sebenarnya yang maksud abang ini Gian. P3K itu kepanjangannya pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, kan seperti itu. Berarti kan ada masa kerjanya akan diputus kontraknya, kan seperti itu. Cuma ketika kami sudah berapa kali itu selalu bertanya dengan Komisi 10 gitu kan, Kementerian Pendidikan itu ketika dalam RDP itu selalu menjawab bahwasanya P3K yang sekarang ini tidak seperti itu gitu. Kalau lah kita melihat yang ke belakang, yang kemarin P3K yang langkat itu kan 2 tahun ya Bang, masa kontraknya itu 2 tahun gitu. Tapi yang P3K yang ini sampai batas pensiun, katanya seperti itu. Cuma ya kita nggak tahu juga ya kan, karena kadang-kadang kita ini udah berjalan, itulah yang kita pelajari kan seperti itu. Jadi untuk Mas yang abang bilang tadi yang tidak sesuai dengan tenaga kerja ya memang benar gitu, karena kontraknya tadi tambah lagi, ketika penambahan kontrak itu akan jadi peluang permainan. Jadi artinya dalam level pemegang kebijakan ini belum kesepahaman, makanya kesininya kita jadinya kontra semua kan, apalagi mengenai seleksi P3K ini sendiri. Seperti itu kan. Jadi sejauh mana udah mengadvokasi dilema P3K yang udah ibu jumpain satu-satu? Kalau untuk kami tingkat kabupaten, kami masih belum ada jumpa gitu kan. Cuma untuk sampai dengan tingkat nasional, untuk di Langkat kita kan punya yang di Komisi 10 kan, Prof Johar kan ada gitu ya. Kami komunikasi dengan Prof Johar juga gitu, bahwasanya kami Pak tolong diminta untuk penambahan afirmasi juga. Harapan lah kan, harapan ibu ini. Harapannya, kalau harapan saya sebenarnya kalau dengan surat yang dikeluarkan Menpan RB sebenarnya nggak perlu adanya tes, ya udah angkat aja yang itu seperti itu kan. Karena kalaupun dites, toh yang dari sekolah luar juga nggak bisa mengisi di situ gitu kan. Tetap memang karena tujuannya itu adalah istilahnya mau memberikan penghargaan yang mengabdi di situ. Jadi harapannya lebih bagus ya nggak usah ada tes, angkat saja dengan sesuai dengan masa kerja. Kalau memang pun dengan usia tadi mungkin bisa jadi mungkin usianya 40 tapi masa kerja masih 5 tahun, bisa jadi kan gitu kan. Tapi kan tidak, itu kan hanya berapa orang gitu, lebih banyak karena banyak yang usianya 50 tahun itu masih ada 57 tahun kemarin dilangkat sendiri yang ujian itu ada umur 55 tahun itu masa kerja sudah lebih 20 tahun. Sudah tidak usia produktif. Sementara dia butuh. Iya, dia kan hanya sudah layak kan. Dia kan minta pengakuan sih kan itu. Selama ini dia. Iya. Yang diharapkan itu kan pengakuan ini loh kan begitu. Kalau misal masalah gaji saya rasa udah tahu lah gaji guru honor berapa kan itu. Itu udah ya tahu pun tapi nggak perlu ini ya kan. Bukan jadi gimana gitu. Yo, gaji honorer ini jauh dari sejahtera gitu. Sangat jauh. Nah, Sangat ya itu. jauh. Makanya judulnya itu pas memang, pahlawan tanpa tanda jasa. Sampai kapan mereka mendapatkan tanda jasa? Gitu. Apakah seterusnya menjadi seorang pahlawan yang tanpa tanda jasa? Itu dia kan. Itu dia. Sementara Jepang itu ketika dibom oleh Amerika pada saat kejadian bom Hiroshima, Kaisar itu bukan dia tanya berapa orang tentara yang masih hidup, tapi yang ditanya adalah berapa orang guru yang masih ada. Jadi kita hari ini sebenarnya memutar balik fakta sebenarnya ketika bicara kesejahteraan. Saya bisa duduk seperti ini, kita juga bisa duduk seperti ini karena jasa seorang guru. Betul. Tapi guru sampai dengan hari ini jauh dari sejahtera, sangat jauh dari sejahtera. Nah itu dia. Khususnya yang masih honorer statusnya hari ini.
Kalau PNS mungkin dia lebih jauh dari sejahtera mungkin ya kan. Posisinya itu seperti itu. Jadi harapannya seperti itu, harapannya nggak usah aja pakai itu Ya nggak, kalau kita bilang dengan surat ini kan kita pakai surat, bukan kita asumsi kan. Iya. Menpan RB sendiri yang mengeluarkan surat seperti itu kan gitu. Jadi untuk apa ya? Kalau dalam seleksi aja kita kan harus mengeluarkan uang dana dalam seleksi. Kalau kita hitung-hitung aja dana itu bisa dialihkan untuk menggaji yang tadi honor tadi kan bisa. Jadi Bu, secara spesifik nih untuk pemerintah daerah beberapa Langkat khususnya, harapan Ibu untuk mereka menindaklanjuti dengan kasus ini mereka. Harapannya kita berdasarkan surat yang ada aja gitu kan Bang. Kalau misalkan dengan surat yang ada, ya udah nggak perlu lagi seleksi gitu. Angkat aja kami ini gitu. Ya kalaupun memang mau bertahap, angkat saja yang sudah dari masa kerjanya lebih lama, lalu bertahan bertahap kan seperti itu. Jadi untuk seleksi itu kayak hanya ini aja menghabiskan waktu gitu. Kalaupun kalau kata pemerintah seleksi itu untuk mendapatkan yang guru yang lebih baik gitu kan, ya setelah itu berikanlah pelatihan pada kami kan seperti itu. Ya, itu harapan untuk pemerintah daerah ya, mengawal ini. Iya. Jadi sebenarnya tetap juga kita mengadvokasi ya Ibu, tetap juga ya, sampai level hari ini yang sudah diusahakan tadi ya komunikasi, tapi secara personal ya. Secara personal kita Maksudnya personal sama Prof Johar ya Komisi 10, tapi Komisi 10 tetap komunikasi langsung ke pusat. Kita inginkan hari ini adalah 2000 ini angkat saja menjadi berstatus pegawai, sudah selesai itu dia permasalahannya hari ini. Kalaupun misalnya ini sejahterakan mereka dengan status honorernya, itu yang paling penting hari ini. Nah, harapannya juga kepada pemerintah pusat itu ada sebuah regulasi yang memihak kepada honorer ini. Nah, ini dia. Karena mereka juga buruh, bagian daripada buruh Iya, di negeri ini. Jauh lah Bang dari buruh. Ya, bahkan mungkin ya itu dia. Jauh dari buruh. Jauh dari buruh. Nah, kalau buruh bisa dibilang dia punya rate itu ya. Iya, betul. Rate kesejahteraan, malah mereka ini jauh dari buruh lagi Jauh dia. dari buruh. Nah, itu dia. Berarti untuk kepentingan advokasi terhadap kejadian ini kita bisa koneksikan kepada kaum buruh juga nih kan? Ya pasti. Ini kan juga merupakan hak Bagian dari mereka. bagian dari mereka. Itu juga nanti. Jadi segala lini nanti Bu, kalau saya kan, artinya harapannya ini didengar oleh yang berkompetensi di dalam memutuskan bagaimana seharusnya terjadi. Mungkin itu Kang. Ya. Selesai lah ya kan. Jadi insya Allah nanti ini didengar oleh banyak pihak, mudah-mudahan terjawab Bu ya kan. Mudah-mudahan. Ada beberapa poin yang mesti harus dijawab ini sama yang punya keputusan seperti itu, decision maker gitu kan. Dan ini memang harus punya solusi. Kalau tidak ini bisa jadi problem besar di negara ini. Ya, Bukan hanya Langkat sebenarnya. bisa Oke. masuk isu-isu politis juga. Inilah enaknya kita duduk di penambahan ini. Ya, Lesehan penambahan ini. Nah, kebetulan program kita ini didukung oleh lesehan penambahan yang berada di jalan lintas Sumatera, kecamatan ini. Buat Tentang goreng kawan-kawan. tambahannya. Ya, itu dia. Jadi memang ini enak untuk tempat diskusi, ya. Mau yang sharing, santai, mau yang santai. ringan, mau yang serius, mau yang serius. sambil menikmati kepala ikan. Iya, itu dia. Itu menu favorit. Ini favoritnya Bisa itu. nanti kemari. Oke. Jadi begini aja lah ya kan untuk hari ini. Mungkin nanti ke depan bisa lagi kita undang kan Kang, karena persoalan ini juga harus terjawab ya, secara publik, karena ini akan berkemungkinan besar ditonton banyak orang. Jadi harus ada yang memang benar-benar menjawab pertanyaan Bu Melisa ini kan seperti itu. Jadi artinya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang hari ini dikumpulkan di sini yang dilihat banyak orang itu harus ada yang menjawabnya seperti itu. Ya. Mungkin itu aja Kang. Ada dua poin yang paling penting yang bisa kita ambil dari diskusi kita sore hari ini. Yang pertama adalah angkat pegawai honorer menjadi ASN. ASN. Ya. Yang kedua, harus ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berbentuk apapun namanya
yang berpihak kepada tenaga honorer. Betul. Itu aja. Baik, terima kasih. Kita cukupkan ya sampai sini Kang ya. Terima kasih untuk obrolannya. Dan Bu Melisa, insya Allah Ibu akan menjadi sebuah kenangan ya kan Bang? Jadi Kang, kenangan kenapa pula, Bang. kenangan? Karena beliau telah memperjuangkan hak banyak para guru honor kan Bang. Jadi ke depan mudah-mudahan perjuangan Ibu dan kita semua di sini juga terjawab dengan sesuai dengan harapan. Dan kita sama-sama menikmati hasil dari perjuangan ini. Itu saja mungkin Bang. Kita tutup ya, closing ya. Mungkin closing statement Bu. Closing statement statement itu. harapan lah ya. Harapan boleh. Harapannya tetap Bang. Tetap. Angkat saja Angkat kami. saja, betul. Angkat Jadi, saja iya, kami. Angkat saja biar kita sejahtera sama-sama dan sama-sama sejahtera. Terima kasih. Closing Bang. Podcast Titik Terang akan mengangkat problem-problem yang ada di masyarakat, khususnya di masyarakat sipil yang pada hari ini mereka punya hak yang sama di negara kita yang tercinta ini. Demikian dari kami, podcast Titik Terang. Sampai bertemu kembali. Ketika bicara Bukan. tidak hanya sekedar bersuara. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.